Halo, apa kabar Sobat Boss Channel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana stay at home atau juga work at home. Dan kayaknya semua orang udah mulai pada bosen gitu ya, di rumah terus. Dan bagaimana lagi ya, karena memang ini adalah situasi yang membuat kita ya harus mau nggak mau menjalani semuanya dengan senang hati. Tapi kalau di Kota Bengkulu sendiri sih masih banyak yang sudah minggu ketiga lebih ini udah mau keluar-keluar, mungkin untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ataupun juga mereka yang harus bekerja sehari-harinya untuk berjualan, deh mereka harus tetap berjualan, karena kalau tanpa berjualan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan masih banyak lagi, apalagi sektor informal ini termasuk sektor yang paling banyak gitu ya, didominasi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, kita lupakan mengenai kesusahan-kesusahan yang ada, namun gue yakin pasti ada hikmah yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari semua masalah yang ada, dari cobaan yang ada ini. Nah, seperti biasa, perkenalkan, gue Bowo Sulaiman. Gue lebih kurang 25 tahun berkecimpung di dunia radio, dan sampai sekarang sih masih ngurus-ngurus radio sih, supaya ada kegiatan. Siapapun yang ingin gue bantu, ya gue bantu dengan senang hati. Termasuk radio yang menjadi passion gue selama ini untuk mengerjakan segala sesuatu di dalamnya. Nah, kali ini kita berbicara mengenai seorang penyiar. Ada yang nanya, "Kak, gimana sih jadi penyiar itu?" Gitu, gampang nggak sih, mudah nggak sih, atau susah gitu ya. Dan bagaimana sih prosesnya pengen jadi penyiar, dan masih banyak lagi berkaitan dengan dunia radio, terutama mereka orang awam yang pengen menjadi penyiar radio. Nah, mungkin banyak yang beranggapan bahwa enak ya jadi penyiar radio itu cuma cuap-cuap aja di jam-jam tertentu, terima request, terima telepon, kemudian ngoceh sana, ngoceh sini, kemudian akhir bulan terima gajian deh gitu ya, dan hal-hal lainnya. Namun itu adalah pemikiran orang awam, wajar karena mereka tidak tahu profesi radio dan mereka posisinya hanya sebagai pendengar saja. Nah, sementara di luar sana banyak yang pengen menjadi penyiar radio, atau nggak pengen sama sekali. Atau memang terpancing, bukan terpancing ya, ataupun juga gara-gara mendengarkan penyiar jadi pengen menjadi penyiar radio yang selama ini mungkin nggak pernah terpikirkan sama sekali. Nah, memang sih kalau pengen menjadi penyiar radio semua orang boleh-boleh aja, namun itu balik lagi terhadap kemauan, kemampuan, bakat, dan hal-hal yang lain. Loh, kok harus ada bakat juga? Kalau gue nggak berbakat gimana? Semuanya sih bisa dipelajari, namun akan lebih bagus lagi apabila kita mempunyai bakat. Dalam artian bakat seperti ini loh, kita memiliki kemampuan berbahasa yang bagus, kemudian berbicaranya lancar gitu ya, kemudian kita memiliki wawasan yang luas, dan juga memiliki pengetahuan musik, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah nilai plus yang bisa dimiliki oleh mereka yang akan masuk atau belajar jadi penyiar radio. Namun bagi yang tidak tahu sama sekali, bukan berarti gak bisa ya, kecuali kalau kita tidak punya pengalaman tapi kita pengen masuk ke radio yang terkenal gitu ya, di suatu kota atau di suatu daerah yang mempunyai radio nomor 1 di sana. Dan itu memang tidak semudah itu, karena prosesnya mungkin melalui rekrutmen yang tidak mudah. Namun ada juga yang mereka beruntung menjadi penyiar radio karena mungkin statusnya sebagai selebritis, atau mereka awalnya cuma main-main saja, atau dikenalin sama teman dengan manajemen, atau awalnya dia ikutan fans club barangkali, atau buat event-event off air barangkali, akhirnya diajaklah untuk menjadi penyiar radio. Dan banyak sih yang beruntung seperti itu, namun rata-rata semuanya melalui proses juga akhirnya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan untuk menjadi penyiar radio? Yang pertama, kalau nol besar apa ya? Kalau nggak punya pengalaman sama sekali, yang harus dilakukan itu adalah harus ikut kursus, harus ikut lembaga pelatihan. Karena gue yakin di setiap daerah pasti ada lah ya lembaga pelatihan broadcasting, radio, atau televisi. Nah, itu merupakan salah satu cara bagi yang tidak ada pengalaman sama sekali untuk menjadi penyiar radio. Nah, dengan kursus paling nggak misalnya 3 bulan gitu ya, di sana udah diajarin semuanya, teknik bersiaran,
kemudian cara menulis naskah, kemudian bagaimana reportase dan bersiaran yang baik itu seperti apa, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya selama 3 bulan itu akan diajarkan. Dan untung-untungnya, syukur-syukurnya kamu bisa dapat yang namanya sampel siaran gitu ya, dan itu menjadi modal untuk melamar di radio yang diinginkan. Walaupun nanti diterima atau enggaknya ya udah itu urusan nasib lah. Karena bagaimanapun juga ada orang yang beruntung, ada yang nggak beruntung, namun ya jangan patah semangat gitu ya, harus terus mencoba dan mencoba lagi. Nah, setelah kursus selama 3 bulan itu adalah sebagai modal atau bekal untuk melamar di radio-radio yang ada. Nah, tapi modal itu mungkin harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dalam artian dengan modal yang baru kursus 3 bulan, tidak punya pengalaman, cita-citanya pengen menjadi penyiar radio terkenal di daerah tersebut, misalnya langsung pengen penyiar radio di Jakarta, di Bandung, Surabaya, atau di tempat-tempat lain. Nah, sepertinya semuanya melalui proses ya, tidak semudah itu gitu ya. Dan paling tidak dicoba dulu lah untuk sebagai pengalaman kerja. Bisa jadi gitu ya, ada radio kampus, masukin dulu radio kampus. Kalau ada radio komunitas yang ada di dekat rumah, masukin dulu ke radio komunitas. Atau di radio-radio lain yang dirasakan memang lagi terima penyiar baru misalnya. Karena kan biasanya radio itu pasti akan menginformasikan kalau mereka akan menerima penyiar baru, atau mereka akan mengumumkan di koran atau juga di sosial media mereka. Dan itu harus benar-benar diperhatikan radio-radio yang akan kita masuki untuk menjadi penyiar. Dan juga ada juga radio yang terkadang tidak pernah membuka lowongan kerja sebagai penyiar, namun ketika ada surat lamaran kerja masuk, mereka proses, dan ketika ada yang kosong penyiar, mereka akan rekrut orang tersebut, walaupun mungkin harus menunggu lumayan lama, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dipanggil. Nah, itu adalah salah satu proses yang didapatkan ketika kita ingin melamar menjadi penyiar radio. Pengalaman kursus sudah ada, sudah punya contoh siaran gitu ya, dan itu menjadi modal kita, karena memang kalau nggak ada contoh siaran, mungkin yang bagian rekrutmen nggak tahu nih cocok nggak nih suaranya atau juga karakternya gitu dengan radio yang dituju. Nah, satu lagi, ketika ngelamar radio disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita masih muda, ya mungkin bisa maju ke radio anak muda. Namun kalau kita masih muda, tapi kita pengen ke radio dewasa, radio news, ataupun radio apa, mungkin bisa juga ya. Namun paling tidak harus disesuaikan dengan karakter atau juga dari segmentasi radio yang bersangkutan. Nah, setelah semuanya udah dipersiapkan, surat lamaran, kemudian contoh vokal, dan itu merupakan salah satu nilai plus contoh vokal yang harus kita miliki ketika kita akan melamar. Nah, gue sendiri ketika akan melamar di beberapa radio di Jakarta dulu, gue selalu menyertakan yang namanya contoh vokal. Nah, misalnya nih, gue berusaha untuk melamar di RRI Pro 2 waktu itu. RRI Pro 2 FM waktu itu segmennya sih Dewasa Muda. Nah, Dewasa Muda semi news lah. Dan gue dengerin penyiarnya berbicaranya seperti apa, openingnya seperti apa, ketika dia menyampaikan berita seperti apa, baca beritanya seperti apa, dan gue denger dan gue coba latih terus menerus, sedikit demi sedikit. Akhirnya gue coba nih rekam, dan akhirnya diproduksi, dan akhirnya menjadi sampel. Dan gue berbicara persis seperti penyiarnya gitu ya, dengan gaya gue tentunya, dan segmentasi radio yang gue tuju. Dan alhamdulillah, karena gue benar-benar serius, akhirnya gue diterima. Demikian juga dengan beberapa radio yang lain, termasuk juga Radio Delta FM Jakarta. Terus terang, gue tuh 2 kali ngelamar di Radio Delta FM. Pertama nggak masuk, yang kedua gue ngelamar baru 2 bulan, 3 bulan kemudian dipanggil. Dan akhirnya impian gue bekerja gitu ya di Radio Delta bisa tercapai. Dan walaupun cuma 3 tahun, tapi itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena gue bisa mendapatkan semua ilmu yang ada di sana. Jadi memang proses rekrutmen itu memang nggak pernah ada yang diumumkan sama sekali. Ketika ada surat lamaran masuk ke HRD memberikan ke program director atau juga pihak-pihak tertentu apakah memerlukan atau tidak penyiar. Kalau mereka memerlukan, mereka akan panggil, mereka akan tes. Nah, ini dia yang namanya tes, interview, dan masih banyak lagi, itu harus diikuti. Nah, pertama kali adalah kita
kita jangan terlalu menyombongkan diri gitu. Kita boleh menceritakan pengalaman, tapi paling tidak kita harus low profile, bahwa kita tuh sungguh-sungguh pengen bekerja di sini dengan kemampuan dan apa yang kita miliki, misalnya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, mudah-mudahan saja bisa menjadi bekal, dan juga pengetahuan musik, dan masih banyak lagi yang mudah-mudahan saja HRD yang menginterview akhirnya tertarik dan akhirnya memanggil kita untuk mengikuti training. Nah, setelah masuk pun tidak semudah itu, kawan. Karena menjadi penyiar itu setiap radio memiliki policy yang beda-beda. Ada yang wajib harus paling tidak training 2-3 bulan minimal gitu ya. Itu maksimal 3 bulan misalnya. Dan itu biasanya kalau untuk penyiar radio yang berpengalaman pun, supaya mereka bisa di brainwash keluar dari radio yang lama, itu mereka harus masuk kotak dulu, masuk ruangan untuk latihan dulu, cuci otak terus, harus ngomongnya harus seperti ini supaya mirip dengan identity dari radio bersangkutan, segmennya, dan masih banyak lagi. Dan itulah yang terjadi dengan gue di Radio Delta. Radio Delta tidak semudah itu meluluskan gue, walaupun waktu itu hanya menjadi penyiar part-time saja, namun gue 3 bulan loh baru bisa siaran dan rekaman dulu, didengar setiap hari, dan akhirnya kalau salah dikoreksi, ini ngomongnya terlalu kayak gini, terlalu kepanjangan, terlalu lebay, terlalu ini gitu, terlalu mengalun. Nah, akhirnya setelah mendapatkan rekaman bagus, rekaman itu diputar dulu di Sabtu Minggu, baru kemudian bisa live di Sabtu Minggu. Dan itu proses dari benar-benar radio profesional ya, supaya bisa mendapatkan penyiar dengan kualitas standarnya sama dengan penyiar-penyiar yang udah lama di sana. Nah, dari sanalah mungkin banyak hal-hal menarik yang bisa didapatkan. Kalau pengen mengetahui informasi mengenai radio, memang kita harus banyak-banyak nanya ya di radio yang bersangkutan, mungkin ke bagian HRD-nya, resepsionisnya, sok kenal, sok akrab aja gitu ya. Di sini bukan lowongan penyiar atau tidak, dan masih banyak lagi, karena memang segala sesuatunya itu kan nggak bisa ditentukan akan buka lowongan atau tidak. Semua itu bisa aja tiba-tiba aja ada yang mengundurkan diri mencari penyiar, ternyata nggak ada penyiarnya sudah banyak kosong, akhirnya mereka rekrut penyiar yang baru. Atau juga kita mencari radio yang baru buka misalnya. Nah, radio yang baru buka itu lebih enak banget karena kesempatan kita untuk bekerja di sana itu lebih besar lagi, karena memang kita harus bersaing dengan lebih banyak orang, namun kita bisa bertumbuh dan juga berkembang dari awal radio itu pertama kali dibuka sampai terkenal. Dan mudah-mudahan saja dalam proses rekrutmen, misalnya ngelamar ada berapa ratus orang, karena kita mungkin masuk dalam seleksi tahap-tahap berikutnya, akhirnya bisa jadi penyiar. Dan itu bisa saja terjadi kepada siapa saja. Jadi bagaimanapun juga memang nggak ada patokan khusus ya kalau pengen jadi penyiar. Kalau memang kita memang faktor hoki atau luck bisa aja, karena memang sekarang yang dicari itu karakter suara yang menarik gitu ya, kemudian banyak hal yang mungkin di luar masalah teknis kali ya, non teknisnya banyak banget. Dan mungkin banyak orang yang dengar cerita bahwa ternyata mereka masuk ke dunia radio karena faktor nggak sengaja lah atau hal-hal yang lain, dan itu di luar dari kita yang memang dari nol banget gitu ya, yang pengen masuk ke dunia radio melalui lembaga kursus atau hal-hal yang lain. Jadi memang banyak sih yang sudah proses rekrutmen, yang ikutan training, banyak yang nggak betah atau akhirnya berguguran dengan sendirinya. Karena jadi penyiar radio itu nggak mudah loh gitu. Dan gue aja setiap radio-radio yang gue masuk itu selalu di training gitu ya, selalu di brainwash lagi, karena yang namanya radio yang bersangkutan tidak mau kita itu masih terbawa-bawa radio yang lama, walaupun ya namanya juga udah karakter ya, mau gimana lagi. Tapi ya diusahakan untuk bisa keluar dari radio lama. Nah, dalam proses training itu banyak yang akhirnya mengundurkan diri lah, atau mungkin nggak tahan dengan prosesnya, ataupun juga akhirnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh radio yang bersangkutan, akhirnya tidak lulus untuk tahapan selanjutnya. Namun itu jangan membuat putus asa ya, karena bagaimanapun juga banyak peluang-peluang untuk jadi penyiar radio, terutama di daerah-daerah lah. Kita nggak usah mikirin kota besar dulu, yang pasti kita dapatkan satu pengalaman dulu di radio swasta yang ada di daerah, mau itu radio dangdut radio apalah pokoknya, radio berita apapun. Dan ketika kita sudah masuk di sana dan kita sudah mendapat pengalaman, itu merupakan satu poin gitu ya untuk kita melangkah ke radio-radio berikutnya. Karena namanya kita kerja ya,
pasti kita nggak mungkin hanya di satu radio tersebut, pasti akan ke radio-radio yang lain dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Yang penting kita keluarnya dengan baik-baik ya, bukan keluar dengan tidak terhormat. Rata-rata kalau bisa sih harus lebih dari 1 tahun lah baru bisa resign gitu ya, supaya dapat surat pengalaman kerja. Karena penting banget surat pengalaman kerja ini, dan rata-rata radio yang gue masukin mereka melihat surat pengalaman kerja gue kalau memang gue tuh benar-benar udah berpengalaman di radio, dan tidak sedikit radio yang gue masukin dan di sana ada surat pengalaman kerja, dan itu adalah salah satu modal. Jadi kalau buat penyiar radio pemula jangan putus asa ya apabila nanti ditolak di sana kemari gitu ya untuk menjadi penyiar rekrutmen, karena bagaimanapun juga selalu ada peluang-peluang lain yang terbuka dan tidak harus menjadi penyiar. Nah itu dia mindset orang banyak. Kalau di radio itu harus jadi penyiar, padahal sebenarnya di radio itu banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang bisa kita masuki. Kamu bisa jadi marketing, kamu bisa bagian produksi, kamu bisa bagian event, off air, kamu bisa bagian multimedia yang ada di sana, ngurusin website dan segala sesuatunya. Kamu bisa jadi produser, kamu bisa jadi music director, kamu bisa jadi script writer, apalagi ya. Wah banyak banget pokoknya, dan itu bidang-bidang tertentu tersebut sama-sama dihargai dan memiliki kesempatan yang sama dengan menjadi penyiar. Jadi kalau nggak jadi penyiar mungkin kamu berbakat di bidang lain, misalnya kamu bisa reportase, kamu bisa jadi reporter misalnya, atau juga di bidang-bidang yang lainnya di dunia radio, ataupun juga itu menjadi batu loncatan. Dari reporter akhirnya, wah kayaknya ini cocok juga jadi penyiar, akhirnya keinginan yang terpendam untuk menjadi penyiar tercapai sudah. Nah jadi apabila kamu udah berkali-kali ngedaftar atau juga ngelamar untuk jadi penyiar, nggak keterima-terima, coba dirubah deh, nggak usah jadi penyiar. Jadi reporter kah? Jadi produser kah? Ataupun juga jadi marketing barangkali, ternyata relasi kamu banyak dan masih banyak lagi, dan siapa tahu dari sana nanti keinginan untuk menjadi penyiar itu akhirnya bisa terwujud. Nah itu dia informasi singkat mengenai trik dan cara untuk menjadi penyiar radio ya. Mungkin kalau secara teknis ya memang harus ikut kursus ya, melatih vokal seperti apa, cara baca skrip seperti apa, kemudian cara teknik untuk memutarkan lagu seperti apa, kemudian punchline seperti apa. Wah banyak banget teknik-teknik radio itu, nantilah pokoknya bisa belajar di kursus ataupun juga di lembaga-lembaga penyiaran yang ada, yang rata-rata mereka sekarang sudah membuat training gitu ya untuk broadcasting, untuk penyiar radio yang orang-orang luar untuk bisa menjadi penyiar radio. Dan mudah-mudahan saja di lain kesempatan gue akan cerita lebih banyak lagi mengenai dunia radio, dan yang pasti ini mengenai pengalaman-pengalaman gue ya selama 25 tahun ini seperti apa untuk menjadi penyiar yang tidak mudah, terutama di Jakarta. Dan semoga saja informasi ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan di komen di bawah gitu ya. Sekali lagi gue minta tolong jangan lupa di like, subscribe ya, juga pencet tombol loncengnya untuk notifikasi, dan mudah-mudahan saja informasi ini bermanfaat. Bowo Sulaiman pamit, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.